Hai, welcome to Kiabetsu. Setelah perpisahan antara Sasuke dan Sakura, Sasuke yang memerintahkan Sakura untuk mencari Zansoul di observatorium, dan dia akan menghadapi para Pteranodon yang berterbangan di atas mereka. Rupanya justru ialah yang dihampiri oleh Zansoul. Dan Sakura yang tidak mengetahui itu tetap menuju observatorium untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi di sana. Suara ledakan besar yang terjadi di wilayah pertambangan dan keselamatan para orang-orang akan ledakan itu, Sakura memastikan hal tersebut. Setelah di part 1 cerita berfokus kepada Sasuke, sekarang mengisahkan Sakura yang menyelamatkan para tahanan. Sasuke Shippuden Chapter 7 Part 2 and the story begins. Dalam observatorium, area pertambangan, hewan-hewan buas itu secara brutal mengamuk dan memangsa para tahanan yang berada di sana. Mereka tidak seperti Meno yang hanya mengincar tahanan yang melanggar peraturan. Para hewan-hewan ini berbeda. Mereka terlihat seperti hewan yang sedang kelaparan atau bahkan terancam. Insting mereka meluap-luap memburu semua aroma daging dan darah di sekitar mereka. Para tahanan hanya bisa melarikan diri menjauh dari mereka dengan penuh keheranan. Apa sebenarnya hewan ini dan kenapa mereka begitu buas dan terus mengincar? Sampai satu sisi tembok penjara dihancurkan oleh seseorang dari luar, dan itu adalah Sakura. Para narapidana yang sudah tersudutkan merasa kebingungan kenapa ibu dokter mereka bisa melakukan hal semacam itu, terutama untuk tahanan yang mirip Shikamaru ini, yang saat kemarin menggoda Sakura di kantin penjara. Kayaknya setelah melihat ini dia nggak bakal lagi goda-godain Sakura. Sakura memerintahkan para tahanan untuk keluar melalui lubang di dinding yang telah ia buat. Apapun alasannya, walau mereka semua adalah tahanan, insting Sakura sebagai dokter lebih menginginkan mereka selamat pada saat itu. Sakura yang masih menggenggam partikel ultra di tangannya menghabisi monster yang menuju mereka dengan satu kali pukulan. Tidak seperti Sasuke yang sering terlihat berhati-hati saat berhadapan dengan hewan, Sakura cukup tegas juga. Apa mungkin karena Sasuke adalah penyayang binatang ya? Para gerombolan tahanan kembali tercengang saat sebelum mereka meninggalkan Sakura. Ya mau gimana lagi, mereka tidak bisa banyak berbicara. Saat ini hanya bisa menuruti seseorang yang mereka anggap bisa menyelamatkan mereka dengan kekuatan yang bisa melawan para monster itu. Dan Sakura melanjutkan perjalanannya menuju bangunan observatorium. Penuh pertanyaan di kepalanya. Dia menaiki bangunan luar gedung dan langsung menuju ruangan Zansoul, menerobos jendela dan berharap langsung untuk menuju keberadaan Zansoul. Namun terlihat kosong, tidak ada seorang pun yang berada di ruangan direktur observatorium tersebut. Kesempatan ini tidak disia-siakan oleh Sakura. Dia berada dalam ruangan Zansoul tanpa pengawasan. Dengan segala informasi yang tersimpan di sana, Sakura menuju pusat informasi untuk memastikan fenomena yang dia lihat di luar. Ia mencari informasi tentang jutsu pembangkit atau Edo Tensei yang mungkin digunakan oleh Zansoul untuk membangkitkan para hewan buas itu. Karena memang semua hewan-hewan itu sejatinya sudah punah. Sakura terus menyusuri semua ruangan dan setiap lantai di bangunan, namun tidak melihat banyak informasi. Hanya melihat beberapa tahanan yang seperti putus asa. Sakura pun memberitahu mereka tentang lubang yang telah ia buat di sisi barat sebagai akses mereka melarikan diri. Lalu Sakura bergegas melanjutkan perjalanannya menemukan Zansoul. Sakura khawatir keadaan akan semakin memburuk jika dia tidak bisa segera menemukan Zansoul. Sampai di simpangan terowongan bangunan, Sakura bersinggungan dengan seseorang.
Jiji dengan wajah penuh keheranan dia menanyakan kepada Sakura, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Dari mana datangnya para kadal raksasa ini, Bu Dokter? Ini semua ulah Zansul, jawab Sakura. Jiji sangat heran mendengar informasi itu. Direktur observatorium melakukan semua hal yang aneh ini. Sakura melanjutkan kalimatnya bahwa Zansul telah melakukan Edo Tensei, membangkitkan para hewan purba menggunakan DNA dari fosil yang digali selama ini, dan menggunakan hewan-hewan ternak sebagai wadah penggantinya. Sakura sedang dalam pencarian Zansul untuk membatalkan penggunaan jutsu ini. Jiji memberitahu Sakura bahwa barusan dia melihat Zansul sedang berada di lapangan penggali fosil. Namun informasi itu sangat tidak masuk akal menurut Sakura. Lokasi itu adalah pusat kerusuhan dan dia tidak melihatnya saat melewati tempat itu. Sakura tetap melanjutkan pencariannya. Dia bergegas pergi dan memerintahkan Jiji untuk segera menjauh dari observatorium. Sampai Jiji menahan Sakura. Meraih tangannya, menarik Sakura masuk ke dalam pelukannya. Setelah sering menggoda di ruangan kesehatan, sekarang Jiji memeluk Sakura di momen genting seperti ini. Ada apa ini? Sakura heran merasakan tingkah Jiji. Dalam pelukan Jiji, Sakura menyampaikan kebingungannya. Sampai akhirnya sebuah pisau ditancapkan oleh Jiji ke punggung Sakura. Tusukan itu langsung melumpuhkan Sakura. Dan Sakura menyadari semua rasa yang ia rasakan sekarang, kelemahan badannya, kehilangan kesadaran, adalah gejala yang sama yang dirasakan Sasuke setelah menerima cakaran dari Meno. Sementara Jiji, bingo, setelah kami tahu kau dan Sasuke bekerja sama, kami memberi kalian sedikit bantuan. Karena kami tidak bisa memecahkan misteri partikel ultra itu sendirian. Di sini ditunjukkan Jiji adalah salah satu dalang dari penyebab kerusuhan yang terjadi. Diungkapkan juga bahwa Jiji telah mengetahui pergerakan Sasuke dan Sakura yang ingin menemukan partikel ultra. Akan tetapi Jiji dan yang lainnya tidak dapat memecahkan misteri yang ada. Ini menjelaskan kenapa Jiji tahu betul tentang sejarah meteor yang jatuh tepat di kawasan observatorium dan membentuk sebuah lubang besar hingga menjadi danau dengan berbagai macam cahaya berwarna biru dan lainnya. Mungkin itu adalah beberapa clue yang ingin dipecahkan Jiji. Dia memberitahukan itu semua kepada Sasuke dengan harapan Sasuke dapat memecahkan misteri yang sedang Jiji pelajari tersebut. Kembali ke momen penusukan Sakura. Sakura dengan tenaga yang masih tersisa, dia mengangkat kepalanya, menjulurkan tangannya meraih kaki Jiji, meminta Jiji mengembalikan partikel ultra yang sudah ia dapatkan. Namun Jiji tidak menanggapi Sakura. Dia menyampaikan, menurutku kau adalah orang baik. Suaramu, gerak badanmu mengingatkanku kepada kekasihku. Sayang sekali kau harus mati di tempat seperti ini. Namun kau bukan dia. Mungkin itulah alasan Jiji selalu berusaha mendekati Sakura. Dia seperti melihat kekasihnya yang berada di dalam kota. Melihat Sakura mengingatkannya kepada seseorang yang dia sayangi, yang berada di kejauhan. Dan Jiji mengungkapkan kalimat itu sambil menendang wajah Sakura. Yang mendadak melihat ke arahnya. Tendangan telak dari Jiji melumpuhkan kesadaran Sakura yang sudah melemah. Jiji melanjutkan aksinya. Dia menaruh bangsal yang berisi partikel ultra, melakukan kode jutsu dan seekor Apatosaurus muncul dari dalam tanah, tepat di tengah-tengah wilayah penambangan.
Ini memang terlihat sangat berbeda dengan Edo Tensei. Edo Tensei biasanya terlihat beberapa ritual dan aliran segel, namun ini terlihat berbeda. Hewan-hewan ini mungkin evolusi bentuk dari ruangan bawah tanah milik Zansul. Kekuatan cakra dari partikel ultra digunakan oleh Jiji untuk membangkitkan makhluk yang terbesar di antara yang lain. Makhluk itu seperti layaknya Edo Tensei menuruti perintah si pembangkitnya. Ia menjulurkan kepalanya tepat ke ruangan Jiji berada, dan Jiji melompat tepat ke atas hewan raksasa tersebut, meninggalkan Sakura dalam bangunan yang sudah dihantam keras oleh efek getaran kebangkitan Edo Tensei milik Jiji. Bangkitnya Edo Tensei raksasa ini menghancurkan pohon almond berbunga mirip Sakura yang berada di luar observatorium. Bunga yang selalu menemani Sasuke di saat Sakura belum berada di dekatnya. Bunga itu hancur bersamaan dengan Sakura yang terjebak dalam gedung observatorium yang sudah mulai runtuh. Dalam situasi ini, Sakura tidak bisa melakukan apapun. Racun sudah mengalir di tubuhnya, gedung observatorium akan segera hancur. Tidak ada yang bisa dia lakukan selain memanggil nama Sasuke. Dan untuk teman-teman semua, terima kasih untuk semua supportnya. Channel Kyabetsu sudah berkembang sejauh ini. Di 10.000 subscriber nanti akan dibuat video tentang diskusi pendapat dan pertanyaan. Buat yang ingin komentarnya dibahas di video tersebut, silahkan sertakan hashtag QB di komentarnya. Namun untuk yang hanya ingin berkomentar, silahkan tidak sertakan hashtag. See you.